Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita semua. Dan juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-87 dari surah-surah Al-Quran, Suratul A'la, Makiyyatun wa ayatuha tis'a asyrah, yaitu surat yang bernama Al-A'la, diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 19 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Para ulama ahli tafsir bermacam-macam penafsiran mereka tentang sabbihisma rabbikal a'la tadi. Ada yang menafsirkan nazzih rabbaka amma yaqulu fihil mulhidun. Sucikan Tuhanmu dari sesuatu yang mengata pada Tuhanmu itu oleh orang-orang yang ingkar. Sucikan Tuhanmu dari sesuatu yang mengatakan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang ingkar kepada Allah itu mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, Allah mempunyai istri, Allah itu berjisim, Allah bertempat, Allah berjihad. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu di atas arsy. Nah, itu perkataan orang-orang yang ingkar. Allah memerintahkan kepada kita, sabbihisma rabbikal a'la, nazzih rabbaka amma yaqulu fihil mulhidun. Sucikan Tuhanmu dari sesuatu yang mengata padanya oleh orang-orang yang ingkar tadi. Ada lagi ulama tafsir yang menafsirkan ayat pertama tadi, nazzih isma rabbik an tusammiya bihi ahadan siwa. Sucikan nama Tuhanmu dari bahwa engkau namakan dengan dia seseorang selain Allah.
Artinya jangan sekali-kali menamai selain Allah dengan Allah. Nah, sucikan yang demikian itu. Jangan sampai ada seorang makhluk juga pun yang bernama Allah. Karena nama Allah itu hanya untuk Tuhan yang wajibul wujud Jalla wa'ala, yaitu Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi pendapat ulama tafsir yang menafsirkan sabbihisma rabbikal a'la itu nazzih rabbaka anissu. Sucikan Tuhanmu daripada sesuatu yang jahat. Sucikan Tuhanmu dari sesuatu yang tidak pantas. Sucikan Tuhanmu itu artinya mencakup sucikan sifat Tuhan, sucikan zat Tuhan, sucikan af'al Tuhan dari sesuatu yang sifatnya jahat itu. Jadi artinya maha suci zat Allah daripada jahat, maha suci sifat Allah daripada kejahatan, maha suci perbuatan Allah daripada kejahatan. Nazzih rabbaka anissu, sucikan Tuhanmu daripada sesuatu yang jahat. Para muhibbin rahimakumullah, termasuk yang wajib kita sucikan adalah Al-Quranul Karim. Karena itu kalam Allah. Mensucikan Al-Quran dari sesuatu yang tidak patut, mensucikan Al-Quran dari sesuatu yang tidak pantas, termasuk mengamalkan sabbihisma rabbikal a'la. Para muhibbin rahimakumullah, bagaimana kita mensucikan Al-Quran itu dari sesuatu yang jahat? Kita mensucikan Al-Quran akan tampak bila mana kita melakukan yang 10 macam. Yang pertama, an la yamassa wa la yahmila illa tahira. Bahwa tidak boleh menyentuh, tidak boleh membawa Al-Quran kecuali orangnya suci daripada hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Kalau kita membawa Al-Quran seperti membawa buku biasa, membawa Al-Quran seperti membawa Quran, itu kadang mensucikan kalam Allah. Kalam Allah itu mesti beda dengan perkataan-perkataan selain Allah. Nah, maka itu kita dituntut untuk bersuci terlebih dahulu sebelum kita menyentuh atau membawa Al-Quranul Karim itu. Yang kedua, ayyadha al-mushafa ala makanin tahirin murtafi', bahwa dia meletakkan Al-Quran atas tempat yang suci yang tinggi. Meletakkan Al-Quran atau salah satu di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala atas tempat yang tinggi yang suci. Jadi sebelum kita meletakkan Al-Quran, kita yakini dahulu bahwa tempat ini suci.
Dan posisi Al-Quran jangan di tengah, jangan di bawah, mesti paling atas. Nah, ini mensucikan Al-Quran. Misalnya bertumpang-tumpang kitab, bertumpang-tumpang buku, hendaknya Al-Quran di tengah atau pembawahan, nah itu kada mensucikan Al-Quran. Al-Quran mesti hendaknya di paling atas, karena itu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, idza baliyat ayyadfanaha fi makanin tahirin ba'idin an mamarril aqdam. Apabila Quran itu, kalam Allah itu, mushaf itu hancur, karam jurang dahulu nyambat. Quran itu sudah kada kau dibaca lagi, susunannya kada teratur lagi, ada yang hilang. Nah, itu hendaknya dipatak di tempat yang suci, yang jauh dari lalu lalang manusia. Yang keempat, an la yaktuba 'alal ardi au 'alal haid, bahwa dia tidak menulis Al-Quran itu di tanah atau di dinding. Sedinding rumah ditulisi Al-Quran, atau lantai ditulisi Al-Quran, nah itu kada mensucikan kalam Allah. Yang kelima, alla yamhuwal Quran bil busak walakin bil ma'it tahir. Yang kelima, bahwa dia tidak menghapus Al-Quran itu dengan air liurnya, tetapi dengan air yang suci. Misalnya menulis nang apakah Al-Quran, tak salah tulis, apakah menghapus lawan liur, nah itu kada boleh. Mesti dengan air yang suci. Yang keenam, iza katabahu hirzan falyaj'alhu fi ghimdin yahfazuhu min kulli adza. Yang keenam, bila mana dia menulis Al-Quran yang dijadikannya sebagai azimat untuk barakah, hendaklah dia jadikan itu dalam satu bungkusan yang bagus, yang memelihara dari tiap-tiap yang kada baik. Hanya mengambil berkah surat Fatihah, ditulis, dilipat-lipat, nah dibungkus dengan bungkusan yang baik, supaya jangan takana kotoran, jangan takana nang riga, jangan diipuk mandak. Azimat nang isinya ada huruf, nang isinya itu ada nama-nama Allah, isinya apalagi ada Al-Quran, haram dan bisa membahayakan Islam seseorang kalau diandak, diipuk, diduduki. Yang ketujuh, an la yaktuba bil ajamiyah, bahwa dia tidak menulis Al-Quran itu dengan huruf selain Arab. Bismillahirrahmanirrahim, tulis mesti dengan huruf Arab, jangan huruf Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu menurut pendapat dari kalangan kebanyakan pengikut Imam Syafi'i, hukumnya adalah haram. Bila mana menulis Al-Quran itu dengan huruf selain Arab, hukumnya haram, membacanya pun hukumnya haramnya. Yang kedelapan, an la yuda'a nahwu dirhamin fi maktubihi, bahwa tidak diletakkan seumpama dirham di tulisan Al-Quran. Al-Quran ini duit dikajalakan ke tengah-tengah situ, nah ini hukumnya haram. Atau surat nah apakah dikajalakan ke situ, nah kada boleh. Yang kesembilan, an la yahmilahu fi maudhi'i qada'il hajat, bahwa dia tidak membawa Al-Quran ke tempat qada hajat.
walaupun satu ayat Al-Quran kada boleh dibawa ke dalam jamban. Yang ke-10 an la yabla'ahu, bahwa dia kada boleh menelan Al-Quran, menaguk Al-Quran. Bisa ditulis di kertas Bismillahirrahmanirrahim, digulung kap ditaguk, nah itu kada boleh. Kenapa? Karena dalam parutnya tak kumpulan ng najis-najis nang kada bagus. Nah itu sebabnya kada boleh. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila kita memberlakukan yang 10 macam ini terhadap Al-Quran, terhadap mushaf, itu berarti kita mensucikan nama Tuhan engkau, mensucikan nama Tuhan yang maha tinggi itu. Jadi perlu pendidikan mulai orang tua kepada anak-anak, mulai guru-guru Al-Quran, guru-guru tika Al-Quran. Ada Iqra, itu isinya Al-Quran, jangan diandak di lantai kayak buku biasa, itu kada boleh. Jangan disamakan Al-Quran dengan buku-buku biasa, menimbai Al-Quran. Nah, sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhan engkau yang maha tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bagi Jibril, "Ya Jibril, akhbirni bi thawabi man qala subhana rabbiyal a'la fi salatihi aw fi ghairi salatihi." Wahai Jibril, kata Nabi kita, kabarkan kepadaku pahala orang yang mengata subhana rabbiyal a'la, baik dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Apa pahalanya orang yang membaca subhana rabbiyal a'la? Faqala Jibril, ya Muhammad, ma min mu'minin wala mu'minatin yaquluha fi sujudihi aw fi ghairi sujudihi illa kanat lahu fi mizanihi asqala minal arsi wal kursi wa jibalid dunya. Wa yaqulullah ta'ala sadaka abdi ana fawqa kulli syai' wa laysa fawqi syai' ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu wa adkhaltuhul jannah. Wahai Muhammad, tidak ada dari orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan yang mengata subhana rabbiyal a'la, baik dalam sujud sembahyang atau di luar sujud sembahyang, melainkan adalah itu kalimat bagi dia pada timbangan amalnya nanti lebih berat daripada aras, kursi dan gunung-gunung di dunia. Dan Allah berkata, berfirman, sadaka abdi, telah benar hambaku, tidak ada di atas aku di atas segala sesuatu dan tidak ada di atasku sesuatu. Wahai malaikat, saksikan bahwa aku mengampuni bagi dia, wa adkhaltuhul jannah, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Nah, fadilat orang yang mengata subhana rabbiyal a'la. Kada berbuat wa bihamdih itu kada. Subhana rabbiyal a'la, ingat situ aja. Nah, itu fadilatnya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Kana sallallahu alaihi wasallam idza qara'aha qala subhana rabbiyal a'la, zakarahu fi kanzil umma. Rasulullah apabila membaca ayat ini, sabbihisma rabbikal a'la, nanti kita mandak tulis tumat subhana rabbiyal a'la, hanya alladzi khalaqa fasawwa. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan sunat demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah, ayat yang ke-14 dan 15 dalam surat Sabbihisma rabbikal a'la atau surat Al-A'la ini
berbunyi qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang bersih dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingat Tuhannya maka sembahyanglah dia. Nah, ini dua ayat di antara ayat-ayat yang ada dalam surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung, ujar Tuhan, beruntung orang yang bersih dirinya. Bersih dari apa? Tazakka an jami'il aqaidil fasidah wa jami'il akhlaqiz zamimah, yang bersih dari akidah-akidah yang rusak dan bersih daripada akhlak-akhlak yang tercela. Akidah, keyakinan baik tentang Allah, baik tentang Rasul. Karena semakin jauh masa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin banyak timbul keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti orang meyakini bahwa Allah itu di atas tadi, itu keyakinan-keyakinan yang salah. Orang meyakini bahwa Allah itu berbentuk, berjisim, nah itu keyakinan yang salah. Beruntung orang yang bersih daripada keyakinan-keyakinan yang sesat dan bersih daripada akhlak-akhlak yang tercela. Berbagai macam akhlak yang tercela. Namun di antara demikian itu ada 3 hal yang paling berbahaya dan sudah terbukti banyak menyesatkan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, akhlak tercela yang sangat berbahaya adalah al-kibir, kesombongan. Ini sangat berbahaya. Sifat sombong ini bisa datang kepada siapapun. Bila mana dia lalai, maka dia akan terbawa dengan kesombongannya itu. Orang yang dalam dirinya ada sifat sombong, dia akan rugi. Tidak aflah, tidak beruntung. Iblis, orang yang ribuan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hanya karena satu kesombongan iblis, akhirnya dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hasad, dengki. Qabil, anak Nabi Adam, membunuh saudaranya sendiri Habil. Kenapa sebabnya? Karena dengki, karena hasad ini. Yang ketiga, yang sumber sifat-sifat tercela adalah hubbud dunia, mencintai dunia ini. Terbukti sahabat Rasul yang bernama Tha'labah, orang yang dulunya ahli ibadah, yang dahulunya sangat dekat dengan Rasulullah, tapi karena dia diberi Allah rezeki yang berlimpah ruah, akhirnya dia cinta kepada dunianya sampai-sampai dia meninggalkan agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan qad aflaha man tazakka, beruntung orang-orang yang dirinya bersih daripada keyakinan-keyakinan yang sesat dan dari sifat-sifat yang tercela.
wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia mengingat Tuhannya maka sembahyanglah dia. Wa dzakara asma rabbih, dan dia mengingat Tuhan. Untuk apa mengingat Tuhan? Agar tidak timbul sifat ujub di dalam dirinya. Karena dia sudah mampu membersihkan dirinya dari sifat tercela, mampu membersihkan hatinya dari keyakinan yang sesat, barangkali dia akan merasa hebat kalau dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia ingat bahwa dia mampu demikian karena pertolongan Allah, maka dengan sendirinya sifat ujub itu akan hilang daripada dirinya. Wa dzakara asma rabbih, dan dia ingat kepada Tuhannya, fasalla, dan dia sembahyang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dua ayat ini menunjukkan dua bab. Yang pertama, bab pembersihan diri. Qad aflaha man tazakka. Bersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Sudah kita bersihi, hanyar kita sembahyang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanyar dihiasi babut tahliyah, hanyar bab penghiasan diri dengan kelakuan-kelakuan atau sifat-sifat yang terpuji. Para muhibbin rahimakumullah, kalau kita berisi wadah yang masih rigat, tentu kita kadang mau membuat sesuatu yang mulia. Kita bersih dahulu wadahnya, hanyar dibuati. Rumah kah, nang apakah, kita kadang mau langsung menghiasi, masih hibak lawan macam-macam. Bakar raban, mau langsung dicat, kadang mau, pasti dibersihi dahulu. Nah, kayak itu juga diri kita, sebelum kita menghadap Allah, sebelum kita sembahyang, tazakka terlebih dahulu, bersihkan diri kita. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Kenapa sembahyang yang disebut Allah? Kada puasa, kada berhaji, kada berzakat. Tapi wa dzakara asma rabbih fasalla. Karena sembahyang itu adalah sudah mencakup keseluruhan rukun Islam yang 5. Dalam sembahyang ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam sembahyang ada menghadap kiblat, Ka'bah. Ka'bah simbol orang berhaji. Dalam sembahyang kada boleh makan, kada boleh minum, itu simbolnya orang puasa. Dalam sembahyang ada ucapan assalamualaikum warahmatullah, sejahtera atas kamu semua, itu simbol daripada bayar zakat. Dengan kita bayar zakat, orang jadi sejahtera, orang miskin jadi lapang. Disimbolkan dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat ini, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia mengingat Tuhannya maka sembahyanglah dia. Dengan sembahyang yang benar, maka seluruh rukun Islam akan masuk di dalamnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita berdoa mohon kepada Allah agar termasuk dalam golongan orang-orang yang qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما